Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nining Nirmalasari, Escape NS, Master Keperawatan. Saya merupakan dosen tetap pada program studi profesi nurse di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Mandiri Poso dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 3421108502 dan juga memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK dengan nomor 8353363664230193. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan keluarga. Pada mata kuliah keperawatan keluarga ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 6 dan kurikulum program studi S1 keperawatan pada mata kuliah MKBHM 115 dengan beban SKS 3 SKS yang terbagi atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah keperawatan keluarga ini diampuh oleh tim yang mana saya sendiri sebagai tim pengajar dan 1 orang dosen lainnya. Dalam mata kuliah ini juga saya menjelaskan terkait beberapa poin dalam pengajaran, antara lain deskripsi pembelajaran, materi pembelajaran, sistem metode pembelajaran, dan juga sistem penilaian sampai dengan penugasan. Adapun untuk deskripsi singkat mata kuliah, di sini membahas tentang konsep keluarga, kesehatan keluarga, konsep keluarga sejahtera, asuhan keperawatan keluarga pada tiap tahapan perkembangan keluarga yang meliputi pasangan keluarga yang baru menikah, keluarga yang menanti kelahiran, keluarga dengan balita, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan remaja, keluarga dewasa, dan masalah-masalah keluarga terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep keluarga dan keperawatan keluarga serta penerapannya pada asuhan keperawatan keluarga. Memahami data kasus tersebut juga menggunakan format pengkajian keluarga yang sesuai, memahami adaptif dan maladaptif yang mendukung untuk merumuskan masalah keperawatan keluarga dengan menggunakan format analisa data. Capaian selanjutnya yaitu mengaplikasikan diagnosa keperawatan yang sesuai berdasarkan data yang muncul, memahami dan menentukan prioritas diagnosa keperawatan keluarga dengan menggunakan format prioritas masalah yang sesuai, memahami tujuan tindakan, memahami rencana, dan mengaplikasikan rencana tindakan keperawatan di keluarga, sampai dengan dampak isu perkembangan tentang keperawatan keluarga itu sendiri. Oke, untuk materi pembelajaran, di sini capaiannya ada 14 kali pertemuan, di mana dimulai dengan konsep keluarga yang terdiri atas pengertian keluarga, tipe keluarga, struktur, peran, fungsi, sampai dengan tugas dan dukungan keluarga. Selanjutnya, konsep keluarga sejahtera, konsep keperawatan keluarga,
proses keperawatan secara teori mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi, dan mahasiswa diminta untuk menyusun asuhan keperawatan dalam artian diberikan kasus sebagai bagian dari studi kasus yang akan mereka diskusikan, dan tren isu keperawatan keluarga. Untuk sistem pembelajaran yang diterapkan pada program studi S1 keperawatan, khususnya pada mata kuliah keperawatan keluarga ini, menggunakan sistem hibrid, di mana dilaksanakannya secara kombinasi antara metode daring atau online ataupun metode luring tatap muka di dalam kelas. Pada metode daring ini juga sistem pembelajarannya dilaksanakan melalui Zoom dan Google Meet, dan kadang dilakukan dengan via WhatsApp. Untuk metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah keperawatan keluarga ini, kami juga menggunakan ceramah baik online maupun offline terhadap materi yang diberikan. Selain itu juga terdapat interaksi, tanya jawab ataupun diskusi bersama mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa kami dapat berpikir kritis ya dan dapat memecahkan permasalahan yang diberikan. Terdapat juga presentasi, role play, dan pembelajaran berdasarkan hasil studi lapangan yang digunakan selama 1 semester di sini agar mencapai kemampuan kognitif 6 dan afektif 5. Dan juga untuk mempermudah penyampaian materi kepada mahasiswa, saya sendiri selalu mempersiapkan bahan ajar antara lain slide presentasi, buku referensi yang sesuai dengan materi pembelajaran dan modul pembelajaran. Dan untuk kegiatan praktek, saya menyiapkan modul praktik yang digunakan mahasiswa sebagai panduan dalam melaksanakan praktikum. Sistem penilaian di sini terbagi dua, 60% untuk teori dan 40% untuk penilaian praktikum. Yang mana untuk teori 10% untuk keaktifan mahasiswa, 20% untuk tugas dan diskusi, 30% UTS, dan 40% ujian akhir semester. Dan untuk praktikum, tadi 40 dibagi 10% bobot untuk respon mahasiswa, 20% tugas pendahuluan, dan 10% laporan praktikum. Metode pengumpulan tugas, di sini biasanya kami menggunakan siakat, elektronik siakat, bisa juga dikirim melalui email atau WhatsApp, dan juga dikumpulkan secara kolektif dari mahasiswa, penanggung jawab mata kuliah atau yang kita sebut SIPEN sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Baik, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan keluarga yang dilaksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu masuk dengan materi tugas keluarga ya, fungsi dan tugas keluarga. Tapi sebelum kita masuk materi yang akan Ibu ajarkan di pertemuan kedua, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, di sini untuk berdoa dipimpin oleh teman kita ya, Muhammad Afandi. Untuk Afandi bisa maju di depan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah teman-teman, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu ingin mengisi presensi ini, daftar hadirnya. Ibu panggil satu-satu ya. Adelvia, hadir? Izin ya, oke.
Ahmad Afandi, Alda Aulia. Oke, jadi satu orang izin ya, selebihnya hadir semua. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, di pertemuan kedua kita kali ini kita masuk dengan fungsi keluarga. Tetapi yang mana sebelumnya pernah Ibu berikan tugas ya kepada kalian di pertemuan pertama, itu ada materi yang sempat Ibu sampaikan. Jadi sebelum masuk di fungsi keluarga ini, keperawatan keluarga, Ibu mau mereview kalian ya. Artinya direview supaya materi sebelumnya itu ada kaitannya dengan fungsi keluarga ini. Oke. Nah, bicara tentang konsep keluarga, itu ada yang namanya pengertian keluarga. Nah, ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang pengertian keluarga itu apa? Jadi menurut saya keluarga itu sekumpulan orang yang memiliki hubungan seperti perkawinan, adopsi, hubungan darah yang hidup bersama untuk tujuan perkembangan bersama. Baik, ya. Jadi yang dikatakan atau disampaikan oleh teman kita Andiar itu benar ya, bahwa keluarga itu adalah sekumpulan ya, sekumpulan dari sekumpulan yang mana ada ikatan ya, ada ikatan baik perkawinan, selanjutnya ada ikatan darah, misalkan ada hubungan karena kelahiran kakak adik seperti itu, ataupun bisa karena adopsi ya, itu masuk dalam kategori keluarga. Nah, selain itu ada juga pernah Ibu sampaikan kemarin materi tentang tipe ya, tipe keluarga. Tipe keluarga itu kan ada dua ya, kemarin pernah Ibu sampaikan. Ada yang namanya tipe tradisional dengan yang namanya tipe modern. Nah, untuk tipe yang tradisional itu kita membaginya lagi menjadi nuclear family dan extended family. Nah, ada yang bisa kasih penjelasan sedikit tentang nuclear family itu apa? Saya. Oke, silahkan dijelaskan apa itu nuclear family. Nuclear family itu adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Benar ya? Jadi nuclear family itu atau kita sebut sebagai keluarga inti. Nah, keluarga inti itu sama halnya di dalam keluarga inti itu ada ayah, ibu, dan anak. Artinya ada perkawinan di dalamnya ya, bukan yang di luar perkawinan ya. Kita mengatakan itu adanya ikatan perkawinan sehingga dia terbentuk yang namanya ada ayah, ibu, dan anak. Itu yang namanya nuclear family. Sementara extended family itu gabungan dari keluarga inti atau nuclear family ditambah dengan nenek, apalagi kakek dan tante dan sepupu. Itu yang keluarga besar. Nah, selain tipe keluarga yang tradisional, ada juga yang namanya modern. Baik, itu ya tadi untuk tipe keluarga. Tadi seperti sudah Ibu jelaskan, tipe keluarga itu ada yang keluarga tradisional dan keluarga modern. Nah, pada bagian-bagian keluarga ini juga ada peran ya, sebenarnya ada peran keluarga. Nah, kalau kita bicara tentang peran keluarga itu erat kaitannya pada saat kita membahas tentang fungsi keluarga. Jadi, bagaimana peran keluarga itu pada umumnya yang kita ketahui, peran sebagai seorang ayah. Pada dasarnya kita ketahui sebagai seorang ayah itu mencari nafkah, betul. Nah, ibu itu pada dasarnya perannya sebagai pendidik untuk anaknya dan menjaga dan melindungi anaknya.
Gitu. Nah, bagaimana jika keluarga di dalam isi dalam lingkup rumahnya itu ayah dan ibunya itu bekerja, itu ya. Biasanya di situ harus ada komunikasi, ya, harus ada komunikasi antara dua belah pihak, baik ayah dan ibunya, dalam misalkan mengasuh jika sudah ada anak di rumah. Nah, itu pentingnya kita di sini mengerti tentang apa yang namanya fungsi keluarga. Kalau kita bahas tentang fungsi afektif, di sini fungsi afektif itu ini ya, erat kaitannya kalau membahas tentang lingkup atau bagian internal dari keluarga. Karena bagian fungsi afektif di sini kebutuhan psikososialnya itu harus dijaga, ya. Artinya di dalam internal keluarga itu fungsi afektif ini harus jalan juga. Rasa sayang, kasih sayang, menyayangi di dalam anggota keluarga, ya. Itu. Jadi kalau di dalam internal keluarga terbentuk, otomatis si anaknya pada saat dia keluar dari lingkup keluarganya itu akan terbawa terus rasa kasih sayang, mencintai, menyayangi temannya dalam hal yang positif, ya, bukan yang negatif, maksud Ibu. Itu, ya. Sudah ada yang senyum-senyum, mungkin pikirannya sudah melayang. Itu ya. Jadi untuk fungsi afektifnya seperti itu. Kalau kita bicara juga tentang tingkatan hierarki Maslow, pernah dengar? Hierarki Maslow itu ada tingkatannya, kebutuhan dasar, mulai dari fisiologisnya, kebutuhan pakaian, makan, air, itu masuk dalam kebutuhan fisiologis. Kebutuhan rasa aman, itu masuk dalam tingkatan hierarki Maslow juga. Nah, untuk kasih sayang itu masuk di tingkatan yang ketiga, kebutuhan yang ketiga. Rasa sayang, menyayangi, cinta kasih, itu masuk, ya. Jadi untuk artinya dalam hierarki Maslow itu fungsi afektif ini ada, ya. Di bagian tingkatan yang ketiga, tingkatan yang kedua juga bisa masuk, ya, rasa aman di dalam fungsi afektif juga ada. Selanjutnya, setelah fungsi afektif ada yang namanya fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi ini artinya apabila si anak tersebut bagaimana terbentuk di dalam lingkup internal keluarga, itu juga yang pada saat dia keluar dari keluarganya akan terbawa seperti itu juga. Bagaimana dia sopan santunnya, etikanya yang terbentuk dari internal keluarga akan terbawa, yang mana di internalnya seperti apa diasuh oleh keluarganya. Itu sosialisasinya seperti apa di luar. Itu. Nah, untuk fungsi reproduksi ini pada dasarnya bagaimana meningkatkan keturunan, ya, adanya keturunan dari keluarga tersebut. Fungsi ekonomi begitu juga, ya, mencari sumber keuangan untuk peningkatan kesehatan di dalam keluarga. Dan fungsi perawatan. Nah, untuk fungsi perawatan di sini artinya mempertahankan status keluarga dan anggota keluarga agar tetap sehat dan produktif. Artinya, kelima fungsi ini sangat baik dan harusnya bisa diterapkan di keluarga. Ya, pada dasarnya seperti itu. Maaf. Untuk fungsi perawatan juga ini kalau kita bicara tentang tugas, ya, tugas kesehatan keluarga itu, fungsi perawatan keluarganya ini pada dasarnya tidak bisa berkesinambungan, tidak bisa jalan kalau tugas kesehatan keluarganya juga tidak dimengerti ataupun tidak dipahami oleh si anggota keluarganya. Karena di dalam tugas kesehatan keluarga ini, anggota keluarga itu pada dasarnya harus mampu mengenali, ya, harus mampu mengenali masalah kesehatan. Saya harus beri apa? Itu masuk dalam tugas kesehatan, ya. Jadi mampu mengenal masalah kesehatan yang ada di lingkup keluarganya. Terus kalau sudah mengenali masalahnya, lanjut pada bagaimana mengambil keputusan. Anak saya ini akan saya berikan apa? Selanjutnya, keluarga mampu memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit. Mempertahankan atau memodifikasi lingkungan supaya kesehatan keluarganya tetap
menjadi lebih baik. Dan jika keluarganya tidak dapat memodifikasi lingkungannya, artinya masalah kesehatannya itu menjadi komplikasi atau bertambah parah, bisa dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Itu ya, baik di fasilitas pelayanan kesehatan, contohnya puskesmas, klinik, rumah sakit. Itu ya fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan oleh keluarga tersebut. Nah, adapun untuk dukungan keluarga, ya, dukungan keluarga ini pada dasarnya harus bisa dilakukan ya di dalam keluarga, karena dukungan keluarga ini tidak bisa berjalan berkesinambungan dengan tugas-tugas yang sudah Ibu jelaskan tadi itu, yang 5 tugas tadi itu, manakala tidak ada dukungan keluarga di dalam anggota keluarganya. Ini ada beberapa penelitian ya, ada beberapa penelitian yang Ibu rujuk untuk kalian ketahui. Jadi ada penelitian di sini menyatakan lansia ya, lansia yang tinggal dengan keluarga itu pada dasarnya kondisinya akan mengalami kesehatan yang baik. Itu ada penelitian dari Mazumdar. Dan lansia yang mendapat dukungan dari keluarganya akan memperlihatkan kondisi kesehatan fisik dan mental yang lebih baik dibanding lansia yang sedikit mendapatkan dukungan keluarga. Itu artinya kalau ada dukungan keluarga yang efektif, yang baik dari anggota keluarganya, itu lansia tersebut akan menjadi lebih baik, baik masalah psikologinya, emosinya, gitu ya, karena semakin bertambah usia pada lansia itu, kejadian masalah mentalnya itu semakin mempengaruhi ya, apalagi tidak didukung dengan keluarga yang baik-baik saja seperti itu. Ada banyak penelitian tentang lansia-lansia dengan masalah mentalnya. Nah, selain dari dukungan keluarga terhadap lansia, di sini juga ada penelitian tentang lansia yang mendapat dukungan keluarga. Jadi kejadian pasca bencana, ya. Ada kejadian yang pasca bencana pada lansia di sini, lansia mendapat dukungan, lansia dengan dukungan keluarga dengan di pasca bencana yang cenderung memiliki coping yang baik, itu emosinya menjadi stabil, ya. Jadi kejadian pasca bencana ini artinya setelah bencana, ya. Setelah bencana itu kurang lebih misalkan 1 tahun, 2 tahun, itu karena adanya dukungan keluarga kepada lansia itu emosinya menjadi stabil. Tapi dengan dukungan keluarganya yang kurang baik, emosi lansia itu menjadi tidak stabil. Seperti itu penelitian yang dilakukan oleh Chow. Chow ini di luar Indonesia, ya. Kalau dari namanya mungkin kita bisa reka-reka daerah Jepang, ya. Gitu. Nah, dan penelitian yang baru-baru ini nih, yang pernah Ibu lakukan juga di tahun 2024 kemarin di Rumah Sakit Poso, itu kami mengambil respondennya adalah pasien dengan TB paru, meneliti juga tentang dukungan keluarganya. Jadi pasien dengan dukungan keluarga yang baik ini memiliki efikasi diri ya, atau kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri yang lebih tinggi dibanding mereka yang memiliki dukungan keluarga yang kurang baik. Jadi pada dasarnya pasien yang TB, ya, yang menderita TB itu harus ada dorongan, harus ada dukungan dari keluarga. Karena tingkat penyembuhan pada pasien yang TB paru dengan adanya dukungan keluarga itu semakin tinggi, ya. Pada dasarnya telah dilakukan penelitian di tahun 2024 kemarin. Oke, jadi untuk materi Ibu rasa sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di sesi kedua ini. Jadi ada oleh-oleh buat kalian ya. Jadi oleh-oleh buat kalian ini ada penugasan buat kalian yang mana di pertemuan ketiga Ibu akan masuk tentang konsep keluarga sejahtera. Tetapi biar ada interaksi antara Ibu dengan kalian itu semakin baik, silakan kalian membuat ringkasan terlebih dahulu
untuk materi konsep keluarga sejahtera supaya di minggu depan interaksi kita semakin baik lagi, ya. Baik. Silakan tugasnya bisa difoto atau dicatat. Oke, kalau sudah, alangkah baiknya karena tadi di awal ada sesi pembukaan untuk kita berdoa bersama, dan di akhir juga harus ada sesi doa ya, penutup. Oke, seperti biasa, Avandi, silahkan. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri pertemuan kedua ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Avandi sudah menutup untuk doanya. Semoga seperti yang dikatakan Avandi tadi, ilmu yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian, ya, bisa menambah informasi buat kalian dan bisa disampaikan kepada teman atau keluarga di rumah untuk materi-materi tentang konsep keluarga ini. Minggu depan tugasnya bisa dikumpul ya oleh Ibu, maunya kumpulnya kolektif ya, seperti biasa dikumpul kepada sipennya Andiara. Nanti kalau sudah terkumpul baru diberikan ke Ibu di ruangan ya, biar tugas kalian tidak tercecer. Jadi kumpulnya kolektif. Oke, demikian materi Ibu. Ibu rasa mudah-mudahan ada berkahnya ya untuk materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.